Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 Juni 2025 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini secara khusus aku mau menyapa Gio dari Karawang. Gio udah bikin PR belum nih? Sobat Fresh Juice, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, kalau Anda lebih suka beli buah yang sudah dikemas dalam kotak-kotak plastik atau yang masih harus ditimbang di kilo? Kalau saya lebih suka yang di kilo, karena kalau saya beli buah yang sudah dikotak, dikemas secara rapi dan indah, seringkali saat saya pulang ke rumah dan dibuka, di tengahnya tuh terselip beberapa buah yang busuk. Memang banyak hal seperti itu. Dari luar tampaknya bagus, dalamnya busuk. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita cantik. Dandanannya keren, baju-bajunya keren, wanginya harum. Tetapi ternyata saat saya ajak bicara, orangnya judes dan senang bergosip. Tidak sesuai dengan penampilannya yang indah itu. Orang seperti ini tentunya tidak menyenangkan ya. Karena memang setiap kebusukan meskipun ditutupi serapat apapun, pada akhirnya tetap akan terlihat, tetap akan tercium keluar. Maka Yesus ingin agar kita, anak-anaknya, jangan hanya cantik atau tampil bagus secara lahiriah saja. Tetapi Dia ingin kita hidup benar dari dalam dan luar.
Yesus mau memurnikan dan menguduskan kita seutuhnya agar kita ini benar-benar cantik dan indah dari dalam dan luar. Di dalam perikop ini Yesus mengorek akar dan dasar dari setiap perintahnya. Jangan membunuh bukan hanya bicara soal menghilangkan nyawa seseorang, tetapi hal yang mendasari tindakan membunuh itu pun merupakan suatu pelanggaran. Tindakan pembunuhan itu biasanya terjadi karena kemarahan, kebencian, iri, dendam, cemburu. Itu semua kebusukan-kebusukan yang di hati. Meskipun orang lain tidak bisa melihat, tetapi Yesus tahu persis isi hatimu. Dia tahu saat engkau merasa kesal terhadap sesamamu. Yesus tahu saat engkau sedang benci banget sama seseorang sampai engkau doakan supaya dia celaka. Ya, semoga kesambar petir, semoga kesenggol sepeda. Karena bencinya kita dengan orang itu. Yesus tahu semua itu. Dan Yesus mengajarkan kita untuk segera membereskan kemarahan atau ganjalan itu. Segera ampuni, segera bereskan, segera berdamai. Jangan bilang, nanti juga hilang sendiri kok. Jadi sekarang biar aja lah, gak usah minta maaf, gak usah berdamai. No, Sobat Fresh Juice, Yesus mengajarkan bahwa perdamaian harus jadi prioritas penting dalam hidup kita. Sebelum melanjutkan perjalanan, sebelum mempersembahkan kurban kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus bereskan relasi kita dengan sesama. Sobat Fresh Juice, kenapa Yesus ingin memurnikan kita dari dalam? Kan luar aja cukup, yang penting orang gak tahu, yang penting dari luar tampaknya bagus. Tetapi bagi Yesus, motivasi, isi hati itu sangat penting. Karena Yesus tahu bahwa semua isi hati yang buruk, yang negatif, kemarahan, kebencian, itu hanya akan merugikan kita. Membuat kita tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Orang yang kita benci sih gak tahu bahwa kita sedang benci. Mungkin dia lagi happy-happy aja, gak merasa bersalah sedikit pun. Memang nyebelin sih. Kamu kok gak sadar, kamu udah menyakiti hatiku. Kamu kok masih bisa ketawa-ketawa sementara aku merasa sedih seperti ini. Sebel banget kan kalau begitu. Tetapi yang rugi kita sendiri. Karena kita jadi penuh kejengkelan, kemarahan, dan tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada sakit hati yang mungkin cuma setetes dibanding dengan kasih Tuhan yang sudah mau mati di kayu salib demi kita. Semua kemarahan, kebencian, kepahitan, sakit hati itu gak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus di kayu salib demi Anda dan saya. Maka kalau hati kita penuh kebencian, sulit bagi kita untuk merasakan kasih Yesus. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2840 dikatakan, kerahiman Allah tidak dapat meresap di hati kita sebelum kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Kalau kita menolak mengampuni saudara dan saudari kita, hati kita menutup diri dan kekerasannya tidak dapat ditembus oleh cinta Allah yang penuh kerahiman. Tetapi dengan mengakui dosa-dosa, hati kita membuka diri lagi untuk menerima rahmat-Nya. Maka Sobat Fresh Juice, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah
terpancar kehidupan. Jangan lagi menyimpan marah, dendam, benci, iri. Wah, jangan. Tetapi simpanlah rasa syukur, puji-pujian, kasih. Simpan itu semua di dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, agar semua luka dan kepahitan yang kurasakan tertutupi oleh kasih-Mu yang besar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 Juni 2025. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.